mereka itu orang-orang pandir, orang-orang bodoh, orang-orang yang tak mampu menerima, tidak punya daya serap, tidak bisa berpikir logis. Nah, kata Abu Hayyan, yang demikian itu karena jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka itu bagikan wadah yang sudah tertutup, baik dari atas, dari samping, semuanya sudah tertutup rapat, sehingga tidak memungkinkan nilai-nilai hidayat ini untuk masuk sampai ke sana. Mata mereka tertutupi, pendengaran mereka tertutupi, ya, hati mereka sudah tertutupi, sehingga yamna'u an yasilahu ma yuslihuhu, sehingga apapun yang seyogyanya dapat memperbaiki, dapat memberikan kemaslahatan untuk mereka itu, pesan itu tidak akan pernah sampai ke sana. Jadi kalau kita katakan mereka itu orang-orang bodoh, nggak bodoh. Mereka itu orang-orang yang nggak mampu menyerap, nggak nyambung, ibarat kata ngomong itu nggak nyambung. Kadang nggak paham topik pembicaraan, juga tidak. Mereka pada saat yang sama adalah orang-orang yang pandai. Seperti saya katakan tadi itu, Abu Jahal itu nama aslinya adalah Abul Hakam. Disebut Abul Hakam ya karena memang punya otak brilian. Wa hadza bi tariqil isti'arati. Diibaratkan hati mereka itu seperti wadah yang tertutupi tadi itu ya dengan cara isti'arah, maksudnya meminjam istilah supaya kita punya gambaran lebih konkret tentang kejiwaan orang-orang yang didakwai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di kemudian hari Rasul telah gagal dan seterusnya, itu adalah pendapat orang-orang munafikin, orang-orang zindik dan seterusnya. Karena memang kesuksesan dakwah itu bukan karena kepiawaian sang dai, bukan karena orasi yang disampaikan begitu hebatnya, bukan karena untaian kata yang disampaikan oleh sang dai itu begitu bagusnya, tetapi lebih tersebab karena peran dakwah, karena peran hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu ya, cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul-rasul sebelumnya itu tatkala mereka berdakwah selalu mohon kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Tidak mengandalkan pada kepiawaian dan kekuatan mukjizat yang di backup oleh Allah tadi itu. Oh, kalau sudah ini aku dapat membuktikan mereka akan masuk Islam, enggak. Ternyata setelah bulan itu terbelah, setelah dengan satu lambaian tangan pohon itu datang, mereka tetap saja nggak mau masuk Islam. Padahal itu semua di luar kemampuan manusia biasa. Itu terjadi karena apa? Bukan karena dakwah para rasul itu yang kurang hebat, kurang mengena. Ya. Tapi tadi itu karena peran hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena hati yang sudah khatamallahu ala qulubihim seperti itu. Seperti wadah yang tertutup yang tidak memungkinkan apapun sampai ke jiwa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walahum adzabun azim, ay walahum fil akhirati adzabun syadidun la yanqati' bisababi kufrihim wa ijramihim wa takdzibihim bi ayatillah. Yang demikian itu, dan kelak mereka di akhirat akan
mendapatkan azab yang sangat pedih yang tidak akan putus-putus. Ya, kalau gagal ya gagal untuk selamanya. Yang demikian itu karena kekafiran mereka dan karena kejahatan mereka dan karena pembohongan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Tatkala mereka menolak dan mengatakan itu bukan ayat-ayat Allah. Sekali lagi, yang demikian itu karena sebagaimana yang ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu dalam kebingungan yang nyata, dalam kealpaan, dalam ketidaksadaran dan ketidaktahuan untuk menjalankan kebenaran agama. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang aku berikan petunjuk. Oleh karenanya fastahduni, mintalah petunjuk itu dari diriku. Sekali lagi, bahwa hidayah tatkala seorang itu mampu untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sekali lagi bukan karena hasil produk dari pemikirannya. Yang produk pemikiran itu kan didasari oleh strata pendidikannya. Lalu orang itu makin pinter, hidayahnya makin kuat, sama sekali tidak. Bahwa semua itu ternyata memang adalah peran hidayah Allah. Namun peran hidayah Allah ini, hidayah Allah itu bukan rezeki tiban yang Allah bagikan begitu saja kepada hamba-hambanya. Maka Allah katakan fastahduni, mohonlah kepadaku hidayah itulah. Untuk sampai kesadaran untuk memohon kepada hidayah Allah itu perlu ilmu, bekal ilmu, sehingga kita yang akan menghantarkan kita pada stadium kesadaran untuk memohon hidayah Allah itu. Fastahduni ahdikum, maka hendaknya kalian memohon kepadaku. Nah, maka pada kenyataannya begitu banyak orang-orang yang tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwai, mereka itu faham bahasa Rasul. Bahkan pemahaman mereka mungkin lebih dari yang dituangkan dalam kitab-kitab tafsir ini. Saat Rasul menyampaikan firman-firman Allah tadi itu. Oleh karena itu salah satu daripada mereka itu mengungkapkan kekaguman akan dahsyatnya kalimat Al-Quranul Karim itu. Tapi ya sekali lagi, itu bukan jaminan lalu mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Ternyata di sana ada peranan yang lain yang justru menentukan seseorang itu bisa menerima, mampu untuk menerima kebenaran atau tidak, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia itu juga ya kembali kepada hak prerogatif Allah. Apa itu? Bahwa manusia memang diciptakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang itu ya kemudian melakoni perannya itu ya sesuai dengan khuliqalah. Untuk apa ia dicipta? Kalau ia dicipta memang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, maka mudahlah untuk menjadi orang yang soleh itu. Allah berikan kekuatan untuk kemudian dia dapat merealisasikan perintah Allah,
Allah hadirkan kepada dirinya kesadaran untuk mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang positif, amal soleh, maka mudah baginya itu untuk menjadi orang soleh. Sementara yang lainnya itu rasanya berat untuk mengamalkan perintah Allah. Misalnya saja lah, sholat. Ada A dan B. Mengapa A ini kok ajakan untuk beramal kebaikan itu mudah, sementara yang B sulit. Sekali lagi itu bukan tingkat kesadaran, strata pendidikan dan seterusnya, sama sekali tidak. Tapi ada satu peran yang paling esensial dan paling menentukan. Apa itu? Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini si A begitu diajak, begitu diajak, begitu hadir kesadarannya. Begitu hadir kesadarannya, begitu dia punya daya serap, langsung menganalisa akan sisi baik dan buruknya, langsung merespon. Sementara yang nggak mampu untuk melakukan itu. Padahal tingkat pendidikannya sama tingginya dan seterusnya. Itu kenapa? Sekali lagi, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing orang itu akan dimudahkan untuk apa ia dicipta. Kalau ia diciptakan untuk penghuni surga, maka dimudahkan oleh Allah untuk menjadikan dirinya calon tetap penghuni surga Allah. Dan sebaliknya. Nah, kalau sudah ditemui orang-orang seperti ini, ya dikembalikan lagi tentang akan hak-hak prerogatif Allah. Kalau Allah tidak menginginkan hidayah untuknya, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kekuatan untuk menangkap sinyal hidayah itu. Maka seberapa besar pembuktian yang sudah diberikan oleh Rasul SAW terhadap orang-orang kafir itu, tetap saja dimentahkan. Oh, Muhammad makin hari makin hebat saja sihirnya. Itu jawabannya. Lalu kita tidak bisa mengambil kesimpulan Rasul telah gagal di dalam dakwahnya. Padahal ini berkaitan dengan tadi itu yang merupakan hak prerogatif Allah. Maka ayat ini diakhiri dengan kalimat walahum adzabun azim. Karena memang Allah telah siapkan untuk mereka itu, karena keingkaran mereka, kekufuran mereka, azab yang sangat pedih. Ayo walahum fil akhirati adzabun syadid la yanqati', yang tidak akan putus-putus terus. Yang demikian itu bisa bikufrihim wa ijramihim wa takdzibihim bi ayatillah. Karena keingkaran mereka, karena dosa mereka, karena kebohongan yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dan ini kelompok orang yang ketiga, tadi itu kelompok orang yang kedua. Ayat ini menceritakan tentang tiga kelompok manusia. Ada manusia-manusia yang beriman, ada manusia-manusia yang ingkar, dan kemudian diceritakan oleh Allah dengan singkat-singkat saja. Yang beriman itu ciri khasnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ciri khasnya orang-orang yang beriman. Yang kafir seperti ini cirinya. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok munafikin. Nah, Allah Subhanahu wa taala perlu menyampaikan panjang lebar melebihi ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir. Kenapa? Kelompok abu-abu ini sangat bahaya. Kalau ini jelas,
Putih, kelompok putih, kelompok hitam, jelas warnanya. Tapi kelompok yang ketiga ini kelompok abu-abu. Bahasa agamanya kelompok munafikin. Maka Allah pun berfirman, qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ila qawlihi inna allaha ala kulli syai'in qadir yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ila akhir ayat. Ila qawlihi inna allaha ala kulli syai'in qadir. Dikatakan al-munasabatu. Jadi apa korelasinya setelah Allah berbicara tentang eksistensi, keberadaan orang-orang beriman, lalu dilanjutkan dengan keberadaan orang-orang kafir, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keberadaan orang-orang munafik. Lamma dzakara ta'ala fi awwal surati sifatil mu'minin, yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 5 kriteria yang dimiliki orang-orang beriman itu. Mudah-mudahan 5 sifat ini ada pada diri kita masing-masing. Wa aqabaha bi dzikri sifatil kafirin, kemudian dilanjutkan, diikuti dengan apa itu, menyebut tentang karakter-karakter, sifat-sifat orang-orang kafir yang baru saja kita baca. Kemudian dzakara huna al-munafiqin, maka adalah cocok dan pas kalau Allah lanjutkan kemudian juga dengan menyebut kelompok orang-orang munafikin. Wahum as-sinfut tsalits, mereka ini adalah kelompok orang ketiga, kelompok ketiga. Siapakah orang-orang munafikin itu? Dikatakan alladzina yudhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra, yaitu mereka-mereka yang menampakkan nilai-nilai keimanan. Ya. Ini karena penampakannya itu ya mereka melihat tergantung situasi dan kondisinya. Ya, kalau pilkada misalnya gitu, ya. Ada orang-orang santri dadakan, ya. Pakai baju takwa, pakai peci, pakai surban, ya. Padahal seumur-umur tidak pernah pakai surban, pakai baju takwa, ya. Maka bermunculan foto-fotonya para kandidat yang dadakan pakai kopiah putih, misalnya, ya. Padahal seumur-umur tidak pernah pakai kopiah putih. Ya, selesai pilkada ya dicopot lagi, digantungkan lagi. Mereka-mereka yang menampakkan keimanan wa yubtinuna al-kufran, namun memendam, menyembunyikan nilai-nilai kufuran. Wa atnaba bi dzikrihim fi 13 ayatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala atnaba itu artinya panjang lebar. Berbicara secara panjang lebar. Itu bahasa Arabnya atnaba yutnibu itnaban. Kalau seseorang itu berbicara panjang lebar. Wa atnaba bidzikrihim, dan panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menyebut keberadaan kaum abu-abu ini. Tidak kurang 13 ayat
yang menceritakan tentang keberadaan kaum munafikin. Yang demikian itu liyunabbiha. Apa tujuannya? Berbicara tentang keberadaan orang-orang mukmin hanya beberapa ayat saja, orang-orang kafir beberapa ayat saja. Giliran kaum munafikin 13 ayat Allah jelentrehkan. Tujuannya adalah liyunabbiha ila azimi khatarihim. Yang demikian itu untuk memperingatkan pembaca Al-Quran betapa besar bahaya mereka ini, wa kabiri dhararihim, dan betapa dampak madarat, kerusakan yang akan dimunculkan oleh mereka. Supaya kita ini jaga jarak dari kaum abu-abu ini. Itu maksudnya. Muslim itu adalah sosok manusia yang dalam melakoni hidup berdasarkan prinsip. Prinsip itu yang tonjolkan, dan prinsip itu yang menjadi kebanggaan dirinya. Bukan hari Jumat namanya Muhammad, malam Minggu namanya Michael. Ini termasuk kaum abu-abu. Liyunabbiha ila 'azimi khatarihim wa kabiri dhararihim, thumma 'aqaba dhalika bi dharbi mathalaini ziyadatan fil kashfi wal bayan wa tawdihan lima tantawi 'alaihi nufusuhum min dhulmati dhalali wan nifaq. Kemudian masya Allah lanjutkan dengan menghadirkan dua permisalan. 13 ayat tambah lagi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dua perumpamaan. Untuk apa? Ziyadatan fil kashfi. Untuk lebih menambah nilai tambah, untuk mengungkap sekaligus menjelaskan akan keberadaan orang-orang munafik ini, supaya kita mendapatkan informasi yang jelas sehingga segala sesuatunya menjadi terang benderang. Ziyadatan fil kashfi, sebagai tambahan untuk mengungkap, wal bayani, dan menjelaskan siapa kelompok abu-abu ini. Sekaligus wa tawdihan, untuk menerangkan, menjelaskan lima tantawi alaihi nufusuhum, ya, apa yang ada di balik lipatan hati dan jiwa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung tatkala berbicara tentang kelompok abu-abu ini. Allah Subhanahu wa taala berbicara juga tentang kejiwaan mereka, apa yang ada dalam jiwa mereka. Onderdilnya orang-orang munafik itu seperti apa kualitasnya. Sampai seperti itu. Tujuannya apa? Jelas, agar kita menjaga jarak dan agar kita menjauhi nilai-nilai yang terdapat pada jiwa orang-orang munafik itu. Min dhulmati dhalali wa nifaq, ya, dari kegelapan kesesatan dan kemunafikan. Jadi kemunafikan itu adalah sesuatu yang gelap. Wa ma ya'ulu ilaihi haluhu minal halaki wad damar. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa dampak dan akibat, ya, dari hal ikhwan mereka itu dengan kemunafikannya, yaitu akan kehancuran yang akan mereka dapatkan itu. Allah jelaskan kalau begini manusia itu dengan sifat yang seperti ini, inilah akibatnya. Nah, akibatnya pun Allah Subhanahu wa taala jelaskan.
agar pembaca Al-Quran itu menjadi jelas. Kalau orang punya kriteria seperti ini, inilah akibatnya, inilah akhir kesudahannya, yaitu al-halak wa damar, kehancuran. Al-lughah yukhadi'una al-khida' al-makru wal-ihtiyalu wa idharu khilafil batin. Al-khida' al-makr, makar itu diambil dari bahasa Arab ya. Ya, tipuan, ihtiyal, sama, makar ihtiyal, ya, berupaya, berusaha untuk melakukan tipuan dan menampakkan wa idhari khilafil batin, menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang di hati dan jiwanya. Ya, wajahnya menampakkan senyum, padahal jiwanya memendam kebencian. Nah, itu sifat munafik. Wa asluhu al-ikhfa wa minhu summiya ad-dahru khadi'an lima yakhfa min ghawailihi. Ini dasar daripada makna al-khida' itu adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Dari situlah dinamakan kemudian masa itu, waktu itu, ad-dahr, itu khadi'an, penyembunyi atau penipu. Kenapa? Lima yukhfi min ghawailihi. Ya, lima yukhfi min ghawailihi. Karena waktu masa itu menyembunyikan akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Ghawailihi jamaknya ghailah, yang artinya al-waqi'ah, al-hadithah. Al-ghailah, al-hadithah, wal-waqi'ah, peristiwa-peristiwa. Wa summiya al-mikhda'u mikhda'an litasatturi ashabil manzili fihi. Dan dikatakan mikhda' itu apa itu? Ya seperti inilah. Apa ini? Tirai. Ya, tirai. Karena apa? Karena dapat menutup ashabil manzili fihi. Ya, bisa menutupi orang yang ada di dalam rumah itu. Dengan menutup tirainya, yang di rumah itu tidak tampak dari luar. Maradun fi qulubihim maradun. Al-marad as-suqmu wa yadiddu sihhah. Ya, lawan daripada kata sehat itu al-marad, sakit. Wa qad yakunu hissiyan, sakit itu bisa disebut sakit manakala sakitnya itu sesuatu yang kasat mata gitu. Ya, kasat mata dapat dilihat, seperti kamaradil jismi, seperti rasa sakit yang dialami oleh tubuh, katakan sakit.
Au ma'nawiyan, atau sesuatu yang tidak tampak. Kamaradhin nifaq, ini orientasinya pada kejiwaan. Seperti misalnya penyakit kemunafikan, wa maradhil hasad warriya, ya, penyakit hasud, sombong, ingin pamer, ya, apa yang orientasinya pada kejiwaan. Qala Ibnu al-Faris al-maradu kullu ma kharaja bihi al-insanu an hadd as-sihhati min illatin aw nifaqin aw sirin. Kata Ibnu al-Faris, al-marad itu pengertiannya dalam bahasa Arab, kullu ma kharaja, apa saja yang keluar bihil insanu, yes. Kullu ma kharaja bihil insanu, di mana seseorang itu keluar an haddus sihah, dari batas-batas kesehatan. Ya, min illatin, misalnya dari penyakit, keluar dari batas-batas kesehatan karena penyakit, au nifakin, atau karena kemunafikan, au taksirin fi amrin, atau karena tidak mampunya ia dalam menyelesaikan satu persoalan. Itu termasuk sakit. Kalau ada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah gitu, itu termasuk sakit. Itu kalau menurut Ibnu Faris. Ya. Dia kata, kenapa pusing? Kenapa? Ada masalah. Ya, dia sedang sakit. Ya. Sakit itu bukan sakit gigi saja. Ternyata sakit tatkala seseorang tidak mampu menyelesaikan persoalan dirinya. Tufsidu al-fasad al-udul anil istiqamah wa wadiddu salah. Fasad, nanti kerusakan, atau al-udul anil istiqamah, keluar dari jalur yang lurus, keluar dari nilai-nilai yang benar. Wa wadiddu salah, ya, merupakan lawan kata daripada as-salah, yang dia perbaikan. Jadi berarti fasad itu kerusakan, lawannya perbaikan. As-sufaha, jam'u safihin wa huwa al-jahil al-dha'ifur ra'yi al-qalilul ma'rifah bimawadhi'il manafi'i wal madari. Sufaha itu jamak, bentuk jamak, mufradnya safih. Siapa safih itu? Al-jahil, orang yang bodoh itu. Al-dha'ifur ra'yi, orang yang lemah pandangannya, pendapatnya. Ya. Al-qalilul ma'rifah, yang minim pengetahuannya. Orang yang minim pengetahuan, ya, atau pendapatnya itu lemah. Kalau asal berpendapat, mesti pendapatnya ngawur. Nah, itu kalau bahasa Al-Qur'annya disebut safih, jamaknya sufaha. Jadi kalau ada orang misalnya musyawarah, rapat, selalu urun rembuknya tidak tepat. Nah ini selalu, ya, kalau memberikan masukan tak pas, ya, atau kadang-kadang tidak nyambung. Ini tanda-tanda orang safih. Al-qalilul ma'rifah, orang yang minim pengetahuannya akan mawadhi'il manafi' wal madhar, ya, yang minim pengetahuannya akan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang bermadarat, hal-hal yang bisa memberikan manfaat dan hal-hal yang membahayakan bagi jiwa manusia. Wa aslus safahi al-khiffatuh was safi al-khafiful aql. Jadi pengertian dasar daripada as-safi itu sendiri
As-safah al-khiffah, enteng. Was-safih, orangnya itu al-khafiful aql, artinya ya akalnya yang enteng, enteng akal. Maksudnya apa itu? Kurang akal. Qala ulama al-lughah as-safahu khifatun wa sakhafatun. Sakhafah itu sakhif saja, ngawur ya. Sakhafatu ra'yin yaktadhiyani nuqsan al-aqli. Yang kedua-duanya itu apa itu? Memastikan bahwa pemilik pendapat itu akalnya kurang. Wal hilmu yuqabiluhu, lawan katanya adalah al-hilm. Jadi kalau Al-Quran kemudian bercerita tentang keberadaan sufaha, itu padahal pembuktian akan kebenaran yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sudah begitu jelas. Tapi mereka tetap tidak mampu untuk menangkapnya, itu karena mereka sufaha. Kemudian tughyanihim. At-tughyan mujawazatul haddi fi kulli syai'in. Tughyan tadinya melampaui batas. Semua hal yang melampaui batas itu disebut taghi. Minhu inna lamma taghal ma'. Artinya kalimat tughyan itu sebagaimana dipakai dalam Al-Quran, taghal ma'. Inna lamma taghal ma', artinya irtafa'a wa 'ala wa jawaza haddahu. Ya. Jadi sesuatu yang melampaui batas disebut tughyan. Jadi para sufaha itu telah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas yang sudah tidak dapat lagi ditolerir. Wattaghiya al-jabbar al-anid, orang yang apa itu? Yang tindakannya ngawur dan tidak mau melampaui batas, tidak mau mendengar pendapat orang, itu disebut taghiyah. Ya'mahun al-'ama at-tahayyur wa taraddud fi syai'. Ya'mahun artinya tahayyur, kebingungan, orang yang bingung. Taraddud fi syai', yang ragu-ragu terhadap sesuatu, maju mundur, tidak ada kepastian. Itu karena bingung, taraddud. Diambil dari kata-kata amiha ya'mahu fahuwa amihun. Qala ru'batu a'mal huda bil ha'irina al-ummah. Tatkala mereka itu buta untuk apa itu, menangkap sinyal-sinyal hidayah itu dan bingung untuk menerima pesan-pesan hidayat itu, maka mereka dikatakan ya'mah. Qala al-Farrazi al-'ama mithlul 'ama illa anna al-'ama 'amun fil basar wal ra'yi wal 'ama fil ra'yi khassah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi, sang pakar tafsir itu, al-'amah mithlul 'ama. Amah itu persis seperti ama itu buta. Hanya saja kalau ama itu umum, fil basar war ra'i, buta secara fisik karena indera pendengarannya, indera penglihatannya tidak berfungsi, war ra'i,
dan tidak bisa berpikir dan berpendapat, maka disebut amah. Sementara kalau amah pakai hak itu khusus tatkala seorang itu tidak bisa berpikir dengan benar. Tatkala apa itu? Pikirannya tumpul, otak tumpul untuk berpikir dengan benar, maka bahasa untuk mengungkapkan itu adalah amah. Wa huwa ataraddud wa tahayyur la yadri aina yatawajjah. Yaitu tatkala seorang itu taraddud, apa itu? Maju mundur, wa tahayyur, kebingungan, la yadri aina yatawajjah, kemana ia harus apa itu menentukan arah. Saat seseorang itu bingung untuk menentukan arah, maju mundur untuk menentukan arahnya, maka bahasa Al-Qur'annya adalah al-amah, ya'mahun. Mereka itu orang-orang yang kebingungan untuk menentukan arah. Ishtaraw dalalata bil huda. Ishtaraw haqiqatul ishtira' al-istibdal. Wa asluhu badlu thaman li tahsil syai'il matlub. Ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum, itu ila akhirih. Ishtaraw haqiqatul ishtira', pengertian yang sebenarnya daripada ishtira' itu bukan sekedar membeli, tapi istibdal, mengganti. Istibdal artinya mengganti. Wa asluhu, dari mana kata-kata istibdal mengganti itu? Adalah diambil dari asluhu badlul thaman li tahsil syai'il matlub, yaitu diambil dari aslinya adalah pengertiannya itu badlul thaman, dengan dia memberikan sebagian harga untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, kalau orang membeli kan sesuatu begitu, dengan ia mengeluarkan sebagian uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Wal arabu taqulu liman istabdala syai'an bi syai'in ishtarahu. Sementara pengertian dalam bahasa Arab itu, jika seseorang itu mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, barter, itu barter, ya, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu disebut ishtarahu. Pengertian ishtara dengan artian istabdala yang artinya mengganti, itu sebagaimana kata penyair, fa in taz'umini kuntu ajhalu fikumu fa in ishtaraitul hulma ba'daka bil jahli. Fa in taz'umini kuntu ajhalu fikum, kalau engkau anggap aku tidak mengenal dirimu, fa in ishtaraitul hulma ba'daka bil jahli, maka sungguhnya aku akan ganti kesabaran itu atau kebijakan itu, ya, setelah dirimu dengan kebodohan. Itu pengertian ishtarau, artinya mengganti. Jadi kalau kemudian dalam terjemahannya dan mereka membeli
itu ya salah sebenarnya. Karena sebenarnya bukan membeli tapi mengganti apa itu ad-dhalalata bil huda. Ya. Nilai-nilai apa itu kesesatan dengan nilai-nilai hidayah. Artinya mereka lebih memilih kesesatan ketimbang hidayah. Maka fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kemudian mathaluhum kamathal ladzi istawqada nara ila akhiri. Kenapa itu semua terjadi? Allah katakan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, dalam ayat yang lain la yarji'un, dan seterusnya. Nah, kenapa itu semua terjadi? Summun bukmun. Summun jam'u asam wa huwa alladzi la yasma'. Jadi summun itu dia orang-orang yang tidak dapat mendengar karena tuli. Bukmun jamu abkam wa huwa al-akhras. Itu mereka-mereka yang tidak dapat berbicara. Alladzi la yantiq, tidak dapat berbicara. Umyun jam'u a'ma wa huwa alladzi faqada basarahu, yaitu mereka-mereka yang kehilangan penglihatannya. Jadi kenapa orang-orang itu tidak dapat menangkap, mendengar sinyal kebenaran? Karena pada hakikatnya mereka itu summum bukmun umyun. Mereka itu orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, dan orang-orang yang buta. Bayangkan saja kalau pada sekali ada seorang yang pada saat yang sama ia tuli, bisu, dan buta. Ya. Apa jadinya? Sayyibun atau sayyibin atau kau sayyibin. As-sayyib الصيب المطر الغزير مأخوذ من الصوب وهو النزول بشدة أو كصيب من السماء. Sayyib itu adalah al-matarul ghazir, hujan yang sangat lebat. Al-matar al-ghazir, hujan yang sangat lebat. Ma'khudun, diambil dari kata-kata as-saub wa huwa an-nuzul bisyiddah. Kalau orang itu turun dengan apa itu cara berlari atau turun dengan kencang, itu bahasa Arabnya disebut saub, ya. An-nuzul bisyiddah, yaitu turun dengan kencangnya, ya. Qala syair saqatki rawayal muzni haitsu tasubu. Saqatki rawayal muzni haitsu tasubu, yang kau telah diguyur oleh apa itu rawayal muzn, ya. Al-muzn itu nama orang. Rawayal muzni haitsu tasubu, ya. Tatkala air itu dituang sehingga apa itu tumpah. Nah, tumpahnya air itu saub. Tasubu, tatkala dituangkan, tatkala air itu dituangkan maka ia akan jatuh dengan apa itu, dengan kerasnya, dengan kencangnya. Maka bahasa Arabnya sayyibun, sesuatu yang turun dengan kencang. Au kasayyibin minas sama, atau seperti air yang turun, air apa itu, air hujan yang turun dari langit, yang turun dengan begitu kencangnya, ya. Fihi dhulumatun, ya, wa ru'bun ila akhir. As-sawa'iq jam'u sa'iqah wa hiya narun muhriqatun la tamurru bi syai'in illa atat 'alaihi. Sawa'iq jamaknya sa'iqah. Itu apa sa'iqah itu?
narun muhriqatun adalah api yang membakar. La tamurru bi syai'in illa atat alaih. Tidaklah api ini apa tuh mendatangi sesuatu terkecuali akan membakarnya. Jadi pijaran api itu kalau ada apa itu petir itu kan ada pijarannya. Nah pijarannya itu bahasa Arabnya sa'iqah. Jadi apa itu kilatnya itu sambaran apinya itu bahasa Arabnya sawa'iq. Mustaqqatun minas sa'q wa huwa shiddatus saut. Ya. Diambil dari as-sa'qu. As-sa'qu itu artinya shiddatus saut, suara yang menggelegar itu. Jadi kalau ada guntur itu kan diawali dengan suara gelegar lah. Suara gelegarnya itulah sa'iqah, atau pijaran-pijaran apinya itu juga disebut sa'iqah. Jadi sa'iqah itu bisa diambil dari dua. Karena suara gelegarnya atau karena pijaran api yang menyambar-nyambar itu. As-sama' as-sama' fil lughati kullu ma 'alaka fa'adhallaka. As-sama' pengertian dalam bahasa apa saja yang di atas kita itu. Ya, dan yang menaungi kita itu namanya sama. Maka kita katakan apa atap ini itu sama. Dalam bahasa Indonesia itu pun begitu juga, langit-langit rumah. Apa saja yang di atas kita dan menaungi kita itu disebut sama. Nah, maka dalam bahasa Indonesia pun langit-langit rumah. Atap rumah maksudnya. Kullu ma'aka fa'adhallaka. Semua yang di atasmu dan menaungi dirimu itulah sama. Wa minhu qila li saqfil baiti sama'un. Maka dikatakanlah atap rumah itu juga sama. Wa yusammal mataru sama'an. Demikian juga hujan itu disebut sama. Ya. Linuzulihi minas sama'. Karena turunnya memang dari langit, maka hujan itu juga disebutlah langit sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melakukan inspeksi ke pasar. Lalu Rasul tertarik dengan apa itu? Kurma yang sedang dijajakan oleh penjual. Ada gundukan kurma. Rasul kemudian digerakkan hatinya oleh Allah. Rasul masukkan tangannya ke gundukan apa itu? Kurma itu. Ternyata yang di bagian dalamnya itu basah. Rasul lalu angkat tangannya dan tampak jelas ada sisa air itu. Kata Rasul, "Ma hadza ya rajul?" Apa ini? Kata orang itu, "Asabathus sama." Oh ya, semalam kena hujan itu. Asabatus sama. Hujan diistilahkan dengan sama. Asabatus sama. Maka kata Rasul, kenapa kau tidak ditaruh di atas? Hala tadauhu hatta yarahun nas. Kenapa tidak engkau letakkan di atas supaya calon pembeli tahu? Ya pasti jawabannya, kalau saya taruh di atas nggak laku kurma saya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW apa terhadap apa itu pedagang nakal ini, ya, yang kalau istilah sekarang jual apel batu, ya, yang setengah-setengah bosok ditaruh bawah, yang mulus-mulus taruh atas. Kata Rasul terhadap pelaku bisnis yang nakal ini, pedagangnya nakal ini, man ghasyana falaysa minna. Siapa orangnya yang menghalalkan untuk menipu demi keuntungan sepihak, maka itu bukan dari golongan kami, tidak diakui eksistensinya sebagai umat Rasul Muhammad SAW. Man ghasyana
falaisa minna. Jadi pedaganglah yang baik. Ya. Bukan saat di masjid saja sholatnya khusyuk, waktu di pasar merekayasa timbangan, ukuran dan sebagainya. Ya. Maka batuk yang dahi yang hitam itu tidaklah jaminan. Ya. Mungkin dahinya hitam, tapi di pasar sana jualnya ngurangi timbangan. Kata Rasul, man ghasyana falaysa minna. Seyogyanya akhlak yang dia bawa waktu dia sholat itu dibawa pula ke pasar. Dan memberikan contoh, beginilah seyogyanya pedagang yang sholat itu lebih jujur dari orang yang nggak sholat jadi pedagang. Tapi kadang-kadang ya pedagang yang sholat itu justru tidak jujur atau kurang jujur. Justru yang nggak sholat lebih jujur. Nah, ini pemahaman yang salah dari Islam. Dia pikir Islam itu hanya agama di masjid saja, ngatur bagaimana cara khusyuk sholat. Padahal Islam adalah sebuah nilai kehidupan yang dibawa kemana-mana. Termasuk saat kita memposisikan diri sebagai pedagang. Maka jadilah pedagang yang baik. Wa isamal mataru samaan. Maka Rasul mengatakan asobathu sama, kena hujan semalam ya Rasul, maka jadi basah. Linuzulihi minas sama. Kenapa hujan itu disebut sama? Karena turunnya memang dari langit. Qala syair idza saqatus sama'u bil ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Nah, ini syairnya para Badui, ya. Mereka mengatakan idza saqatus sama'u bi ardi qaumin, kalau hujan turun ya di daerah seseorang, ra'ainahu, maka kami akan giring ternak-ternak kami ke sana. Ya. Wa in kanu ghidaba, meskipun yang punya tanah marah-marah. Ini enggak dilakukan oleh orang yang berbudaya, pastinya orang-orang Badui itu yang melakukan. Yakhtifu absarahum, yakhtifu al-khatfu al-akhdhu bi sur'atin. Wa minhu illa man khatafal khatfata. Jadi mengambil dengan mengandalkan kecepatan, itu disebut khatafah. Termasuk penculik itu disebut khatafah. Wa sumiyat tayru khuttafan, karena itulah disebut ada salah satu jenis burung itu, unggas itu disebut khattaf. Disurati karena begitu dia hingga menyambar langsung terbang lagi. Ya. Maka disebut khattaf. Ya. Wal khatif alladhi ya'khudhu syai'a bi sur'atin syadidah. Maka orang yang mengambil dengan mengandalkan kecepatan, ya taruhlah copet misalnya, kan mengambil sesuatu mengandalkan kecepatan, maka bahasa Arabnya disebut khatif. Ya. Nah, demikian pula dengan dengan sawaik itu, karena datang dan menyambar begitu cepatnya, ya. Yakhtifu absarahum, menyambar dan dengan begitu cepatnya menyambar dan mengambil penglihatan mereka. Karena begitu cepatnya, maka ungkapannya dengan yakhtifu. Maka mereka yang mengambil sesuatu mengandalkan kecepatan disebut khatif. Dan untuk jenis salah satu unggas, ada unggas yang disebut dalam bahasa Arab itu khataf, karena sambarannya yang begitu cepat. Elang itu, elang itu bahasa Arabnya disebut khataf, karena begitu dia melihat ada mangsanya, dia turun secepat kilat, dia menyambar mangsanya dan lalu terbang lagi ke atas, maka disebut khataf.
sababun nuzul. Qala Ibnu Abbas nazalat hadil ayat fi munafiki al-kitab minhum Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul wa Mu'attib ibnu Qushair wal Jad ibnu Qais kanu idza laqaul mu'minin yudhirul imana wat tasdiqa wa yaqul inna la najidu fi kitabina na'tahu wa sifatahu. Jadi sababun nuzul ayat-ayat munafik ini kenapa? Karena dengan kita mengetahui sababun nuzul, kita dapat menformat pengertian kita terhadap ayat tersebut. Karena sababun nuzul amat sangat menentukan sebuah tafsiran ayat Al-Quran. Oleh karena itu, di antara persyaratan orang menafsirkan ayat Al-Quranul Karim itu tidak dibenarkan manakala dia tidak tahu sababun nuzulnya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok sahabat yang paling banyak tahu tentang isi Al-Quran sehingga beliau berjuluk Turjumanul Quran. Beliau mengatakan nazalat hadil ayat, ayat-ayat ini turun, yaitu ayat mulai ayat ke-8 sampai ke-20, ada 12 ayat. Itu turun pada orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab, yang diantaranya adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini adalah bahkan ia termasuk yang memotori keberadaan orang-orang munafik di Madinah itu. Telah begitu banyak sepak terjangnya di dalam menggembosi dan perjuangan Rasulullah SAW. Puncaknya adalah saat di perang Uhud, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah, Uhud dan Madinah ya saat ini begitu dekat. Saat itu mungkin ya cukup jauh. Berangkat di tengah jalan, sesuatu yang sudah direncanakan dari awal memang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kemudian dilakukan. Apa yang rencana yang sudah direncanakan itu sejak awal? Menarik tentaranya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu berangkat dengan jumlah besar yang cukup mengimbangi tentara orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi kemudian di tengah jalan Abdullah ibnu Ubay bin Salul menarik tentaranya. 2/3 dari tentara itu terdiri dari orang-orang Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Ditarik. Alasannya karena kami nggak tahu perang ini untuk apa. Lalu kita biarkan rumah kita tanpa penjagaan. Apa jadinya kalau kita diserang dari belakang dan seterusnya, macam-macam alasan lah. Sementara kita nggak tahu apa perang ini. Dapat kita bayangkan itu merupakan satu hantaman yang luar biasa. 2/3 yang tinggal hanya 1/3 saja. Maka saat itu ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul jangan khawatir. Aku punya sekutu orang-orang Yahudi. Jumlahnya ribuan. Kalau engkau izinkan, aku akan panggil mereka untuk mengisi kekosongan ini dan membantu kita dalam peperangan ini. Apa kata Rasulullah SAW?
Tidak, jangan kau lakukan. Karena kami tidak akan pernah meminta bantuan dari musuh Allah untuk menghadapi musuh Allah yang lain. Kami tidak akan pernah meminta bantuan dari musuh Allah untuk menghadapi musuh Allah yang lain. Maka Rasulullah SAW menolak. Dan hanya dengan sepertiga sisa tentaranya itu Rasul menghadapi musuhnya di perang Uhud itu, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemenangan yang gilang gemilang. Semboyannya tidak pernah meminta bantuan dari musuh Allah untuk menghadapi musuh Allah yang lain. Jadi tidak ada itu bersekutu dengan orang-orang yang non muslim. Maka tidak pernah terfikirkan oleh Rasul untuk membentuk lintasan-lintasan partai, lintas agama, lintas akidah dan seterusnya. Karena itu tidak mungkin terjadi untuk memperjuangkan sebuah akidah Islamiyah yang kita yakini kebenarannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kenapa ia begitu banyak memendam kebencian kepada Rasul? Kata seorang sahabat, ya Rasul, engkau harus maklumi dia. Karena sebelum engkau hijrah, kaumnya sudah mempersiapkan mahkota untuk disematkan di kepalanya dan ia akan diangkat sebagai raja. Begitu engkau hijrah ke Madinah, buyar cerita itu. Jadi maklum saja kalau dia kemudian memendam kebencian kepadamu. Begitu banyak hal yang merugikan Islam. Sehingga saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengungkapkan akan keberadaan kaum munafikin ini, putranya namanya Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, izinkan aku untuk memenggal kepala ayahku. Karena tindakan-tindakannya yang sudah merugikan perjuangan Islam. Apakah Rasulullah SAW mengizinkan? Kata Rasul, enggak. Oh tidak. Aku bahkan memerintahkan dirimu untuk berbakti kepadanya. Maka jadilah Abdullah ibnu Abdillah ibni Ubay ibnu Salul sosok manusia yang paling berbakti kepada orang tuanya di Madinah. Abarruhum li abi. Yang demikian itu padahal ayahnya adalah Ra'isul Munafiqin karena perintah Rasul Muhammad SAW. Sampai-sampai tatkala dari begitu baktinya saat Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mati, itu dia anaknya memohon kepada Rasul untuk mendoakan. Ya, dalam satu riwayat diminta surbannya Rasul itu untuk dikenakan kepada ayahnya. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli alaihim wala tusalli ala apa itu? Mata abadan wala taqum ala qabrih. Ya. Jangan engkau solati dan jangan engkau berdiri di kuburnya dalam menghadiri prosesi pemakamannya. Itu turun tatkala Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mati dan diminta oleh sang putra untuk menghadiri prosesi pemakaman ayahnya itu. Mendoakannya, kata Allah, wala tusalli alaihim mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan kau salati, jangan kau doakan dan seterusnya, karena mereka adalah orang-orang non muslim. Maka setelah diungkapkan seperti itu,
bahwa dia adalah orang-orang non-muslim, maka Rasul pun kemudian meminta maaf akan ketidaksanggupannya untuk menuruti apa yang dimohonkan oleh sang putra itu. Itulah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Jadi anaknya pun namanya Abdullah. Jadi jangan salah. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul munafik. Sementara putranya juga namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay ibnu Salul. Berbeda watak perangai dan perannya di dalam sejarah Islam. Yang kedua Mu'atib ibnu Qushair dan Jad ibnu Qais. Nah, mereka-mereka ini kanu idza laqau al-mu'minin, kalau mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, yudhiruna al-iman wa tasdiq, mereka pura-pura menampakkan keimanan mereka, kepercayaan mereka, ya, loyalitas mereka terhadap ar-rasul dan perjuangan Rasul. Wa yaqulu, dan sempat-sempatnya mereka berkata, inna lanajidu fi kitabina na'tahu wa sifatahu, kami ini sudah mendapatkan ya dalam kitab kami, maksudnya orang Yahudi itu, na'tahu, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kriterianya, apa sifatnya. Jadi bukan orang asing. Persis seperti saat Sayyidina Umar ibnul Khattab bertanya kepada Abdullah ibnu Salam, wahai Abdullah ibnu Salam, aku tergelitik, ingin tahu kenapa engkau masuk Islam. Bukankah engkau sudah mapan sebagai ahlul kitab? Apakah engkau kenal Rasul kami Muhammad ini? Maka tersenyumlah Abdullah ibnu Salam. Ditanya apakah ia sebagai ahlul kitab, mantan ahlul kitab, kenal tentang sosok Rasul kita Muhammad SAW itu. Ya. Abdullah ibnu Salam ini dapat kita katakan sebagai mewakili kelompok ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang jujur. Ia pun tersenyum, ketawa. Kami ahlul kitab ini, engkau tanyakan kepada kami, apakah kami tahu tentang Rasul Muhammad SAW? Kami tahu, kami mengenalnya. Siapa dia? Siapa orang tuanya? Di mana ia dilahirkan? Sebaik kami mengenal anak-anak kami, maka Allah pun turunkan firman-Nya ini mengomentari tentang apa komentarnya Abdullah ibnu Salam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengenal sosok Rasul kita Muhammad, sejarah kehidupan beliau itu dengan begitu jelasnya, begitu baiknya mereka mengenal Rasul Muhammad itu. Tidak ada hal yang asing, kecuali kalau ahlul kitab nggak pernah baca kitabnya. Seperti orang muslim nggak pernah baca Al-Quran. Tetapi kalau ahlul kitab yang rajin baca kitab, maka dapat dipastikan mereka akan tahu, mengenal sosok Rasul Muhammad sebaik mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, mana ada orang tua yang tidak mengenal anaknya, kecuali orang tua yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Maka orang-orang munafik itu dari ahlul kitab, mantan ahlul kitab itu mengatakan, inna lanajidu, kami ini sungguh telah mendapatkan fi kitabina, di dalam kitab-kitab kami, tahu akan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi adalah sosok yang tidak asing bagi kami. Kami begitu mengenalnya dengan baik, sebaik kami mengenal anak-anak kami. Demikian komentar Abdullah ibnu Salam tatkala ditanya oleh
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكثر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup pembacaan doa kita ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Mohon kepada Allah kesembuhan untuk ibu kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma ya syafi, Allahumma ya mu'afi, shifa ila shifa'uk, ishfi maradha shifa'an taman ajilan, la yughadiru sagaman wala alama ba'da hadhihi al-hadithati abada, bi'idhnillah wa syafa'ati rasulillah wa syafa'ati qira'ati suratil Fatihah على هذه النية وكل نية صالحة جالبة خيرة الدنيا والآخرة وأن الله يشفي أمراضنا وأمراضكم وأمراض جميع المسلمين شفاء تاما عاجلا يا شافي يا معافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفي أمراضنا ومرضها شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما بعد هذه الحادثة أبدا بإذن الله وشفاعة رسول الله وشفاعة قراءة سورة الفاتحة بنية الفاتحة على هذه النية وكلنا صالحة جالبة لخير الدنيا والآخرة والأمانة وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المجالس. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأمدنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يبارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال والأهل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين.